Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer. Standar jaringan komputer. Yang pertama, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Yang kedua, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Yang ketiga, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Dan yang keempat, standar jaringan disebut juga protokol. Selanjutnya adalah protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh protokol ada 3. Yang pertama, TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol itu adalah protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Contoh yang kedua adalah IPX atau SPX untuk Novell 11, dan yang ketiga adalah NetBEUI untuk Microsoft. Ini adalah model OSI. Model OSI adalah model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Berikut adalah model TCP atau IP. TCP atau IP sendiri singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet. Protokol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. OSI layer sendiri memiliki 7 layer. Layer yang pertama adalah physical layer. Perangkat yang beroperasi dalam physical layer adalah hub dan repeater. Pada layer ini, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan bit 0, dan menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Layer di atasnya yaitu data link layer. Perangkat yang beroperasi dalam layer ini adalah bridge dan layer 2 switch. Pada layer ini, terjadi grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan, dan contohnya adalah seperti Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE 802, LAN, UF, dan FDDI. Layer selanjutnya adalah network layer. Perangkat yang beroperasi di dalam layer ini adalah router dan layer 3 switch. Pada layer ini menyediakan pengamatan secara logikal, routing atau menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, dan mempertahankan QoS atau delay, transit, time, jitter, dan lain-lain. Layer di atasnya yaitu transport layer. Pada transport layer terjadi segmentation atau menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil, flow control, dan error control atau melakukan perbaikan kesalahan. Layer selanjutnya adalah session layer. Pada session layer terjadi dialog control atau memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Establish, manage, dan menghentikan sesi antar aplikasi, dan pula sinkronisasi atau menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Layer selanjutnya adalah presentation layer. Pada layer ini terjadi bagaimana data dipresentasikan, type data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contoh dari presentation layer seperti JPG, GIF, ASCII, EBCDIC. Selanjutnya adalah layer terakhir, yaitu application layer. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya seperti telnet, HTTP, FTP, email, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada protokol yang bekerja pada setiap OSI layer. Yang pertama ada physical layer. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya adalah data link layer. Pada layer ini, protokol yang bekerja yang pertama ada PPP atau point-to-point protocol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, atau protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Selanjutnya ada network layer. Protokol yang bekerja di dalamnya adalah yang pertama IP atau Internet Working Protocol, atau mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Dan protokol-protokol yang bekerja pada layer ini selanjutnya ada RA, RP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya ada layer transport layer. Protokol yang bekerja di dalam layer ini yang pertama adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, atau sering disebut protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Layer selanjutnya adalah session layer. Protokol yang bekerja di dalamnya yang pertama adalah NetBIOS. Berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serentak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, protokol yang bekerja pada layer ini ada ADSP, PHP, dan SPDU. Selanjutnya adalah presentation layer. Protokol yang bekerja di dalamnya ada 3. Yang pertama Telnet, atau protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara plain text. Yang kedua SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Layer selanjutnya atau layer yang terakhir yaitu application layer. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Protokol selanjutnya ada NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. TCP versus UDP. Apa sih perbedaan antara TCP dan UDP? Yang pertama adalah kemampuan koneksi. UDP tidak memerlukan koneksi antara komputer yang menjadi host. Selanjutnya ada karakteristik. UDP tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP berbasis koneksi. Selanjutnya pada transmisi data. UDP dalam bentuk datagram, sedangkan TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Selanjutnya pada jenis port. UDP menggunakan 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535 untuk ephemeral port. Port 1 sampai 1023 untuk well-known port dan port 1024 sampai 49151 untuk registered port. Sedangkan TCP menggunakan 16 bit integer yang mana antar port satu sama lain harus berbeda. Selanjutnya pada contoh aplikasi. Contoh aplikasi UDP adalah Sun RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Sedangkan contoh
TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Submateri selanjutnya ada Network Protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang selanjutnya ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, atau protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Yang keempat Telecommunication Network atau Telnet, atau sering disebut protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yang mana protokol ini protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun intranet. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Protokol ini adalah protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol ini adalah protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Lalu ada Secure Shell atau SSH. Protokol ini adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, yang mana protokol ini adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Protokol ini adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Selanjutnya ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya ada Point-to-Point Protocol atau protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Lalu ada Domain Name System atau DNS. Protokol ini adalah protokol Distributed DTP System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan yang terakhir adalah HTTPS. Protokol ini adalah protokol versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Di slide selanjutnya ada port number. Port number yang pertama adalah well-known port atau reserve port. Port ini ada di range antara 0 sampai 1023, di mana merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserve oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Port number yang selanjutnya adalah registered port, berada pada range 1024 sampai 49151 dan dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.